Perang Vietnam atau Perang Indochina II terjadi antara tahun 1955 hingga 1975. Kubu utama yang terlibat dalam perang pertempuran ini adalah Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Di saat yang sama, pertempuran ini juga bagian dari Perang Dingin yang melibatkan dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Pasalnya, baik Vietnam Selatan ataupun Vietnam Utara mempunyai negara pendukung masing-masing. Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Sedangkan negara yang menjadi kubu Vietnam Utara dalam Perang Vietnam adalah Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba yang berideologi komunis. Pertempuran yang berlangsung selama 2 dekade ini diperkirakan menimbulkan total lebih dari 3 juta korban. Perang Prancis-Vietnam diakhiri dengan Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954, yang salah satunya menyatakan untuk membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dikuasai Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi, sementara Vietnam Selatan dikuasai Kaisar Bao Dai dan Pem Ngo Dinh Diem dengan ibu kota di Saigon. Setelah terpecah, Ngo Dinh Diem mengalahkan Bao Dai dalam suatu referendum dan memproklamasikan Republik Vietnam pada Oktober 1955 serta mengangkat dirinya sebagai presiden. Sementara di Vietnam Utara, pemerintah RDV mengumumkan konstitusi yang berkarakter komunis. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dimulai pada tahun 1955 ketika Amerika Serikat menjanjikan dukungan kepada Vietnam Selatan demi memerangi sekutu Uni Soviet. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat sangat takut dengan efek domino, di mana apabila Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara di Asia Tenggara dikhawatirkan akan mengikutinya. Dengan pelatihan serta peralatan dari militer AS dan CIA, pasukan keamanan Ngo Dinh Diem segera menindak para simpatisan Viet Minh di selatan yang disebut sebagai Viet Cong atau komunis Vietnam. Dalam operasinya, pasukan Vietnam Selatan menangkap sekitar 100.000 orang. Banyak di antara disiksa dan dieksekusi secara brutal. Mulai 1957, Viet Cong dan penentang rezim Ngo Dinh Diem mulai melawan balik. Pada Desember 1960, mereka kemudian membentuk Front Pembebasan Nasional. Meski sebagian besar anggota VPN bukan komunis, tetapi Amerika Serikat tetap menganggapnya sebagai boneka Vietnam Utara. Pada 1961, tim yang diterjunkan Presiden John Kennedy menyarankan agar Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer serta ekonomi untuk membantu Ngo Dinh Diem dalam menghadapi ancaman Viet Cong. Pada 1962, pasukan Amerika Serikat yang berada di Vietnam Selatan telah mencapai 9.000 tentara. Tahun-tahun setelahnya, situasi terus memanas dan Presiden mengganti John Kennedy juga melakukan hal yang sama. Pada November 1967, pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan ke Vietnam Selatan telah berjumlah 500.000 tentara lebih, di mana 15.000 diantaranya tewas dan 100.000 lainnya mengalami luka-luka. Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Selandia Baru juga mengarahkan pasukan untuk berperang di Vietnam Selatan. Meski dalam skala yang jauh lebih kecil dari Amerika Serikat, di sisi lain Vietnam Utara memperkuat pertahanan udaranya dengan dukungan dari Cina dan Uni Soviet. Seiring berjalannya waktu, banyak pasukan Amerika Serikat yang meragukan pemerintahan negaranya sendiri. Selama bertahun-tahun menghadapi perang, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kemungkinan mereka untuk mengungguli Selatan yang didukung tentara dan peralatan militer serba canggih Amerika Serikat sangat kecil. Meski telah mendapat bantuan dari Cina dan Uni Soviet, perlawanan mereka pun selalu dapat dipatahkan oleh Amerika Serikat dengan mudah. Kendati demikian, situasi berubah pada Januari 1973 ketika Amerika Serikat dan Vietnam Utara akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu secara resmi mengakhiri permusuhan terbuka antara kedua negara, dan Amerika Serikat segera menarik pasukannya karena demonstrasi anti perang semakin intens dilakukan di negaranya sendiri.
Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.